Dalam proses penyablonan terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama adalah pembuatan cetakan atau sablonan, yang kedua adalah proses penyablonan. Nah, untuk pembuatan cetakan itu sendiri yang kita butuhkan adalah satu, screening, yang kedua adalah gambar atau logo yang akan kita buat cetakannya, yang ketiga obat Brimol dan emulsin, terus ada kaca dan juga ada gabus, dan juga ada wadah. Jadi dalam proses ini kita akan membuat cetakan yang nantinya bisa menjadikan pola sablonan. Nah, yang kita gunakan adalah Brimol jenis RN100, yaitu obat untuk sablon plastik. Karena kita akan menyablon plastik, biasanya Brimol itu satu paket dengan emulsin. Nah, kita harus menyampurkan Brimol dan emulsin terlebih dahulu. Ini gambarnya saya percepat karena lumayan lama, jadi agak patah-patah. Nah, untuk perbandingannya adalah emulsin 1 dan Brimol 10. Jadi ketika kita menggunakan Brimol 1 sendok, kita menggunakan emulsin sekiranya 0,1 sendok. Tidak boleh lebih dan kurang. Kemudian kita campurkan antara Brimol dan emulsin ini hingga benar-benar merata. Setelah sekiranya merata, kita oleskan obat ini secukupnya saja ke atas screening atau papan cetak sablon. Jadi karena kita menggunakan gambar yang kecil, kita mengoleskannya kecil saja, tidak perlu kita blok semuanya karena itu akan memakan waktu lama dan juga boros. Nah, kita oleskan hingga benar-benar merata dari depannya dan juga belakangnya. Kemudian setelah merata, kita diamkan cetakan ini hingga kering di tempat yang gelap, karena obat ini akan bekerja di dalam ruangan yang gelap. Kita diamkan dalam proses ini lumayan lama, bisa memakan waktu 1 jam hingga 1,5 jam. Nah, kita cek terlebih dahulu, ini masih belum kering ya, jadi kita harus baru menggunakan screening ini ketika sudah benar-benar kering, karena ketika masih basah nanti akan jelek dan rusak. Nah, setelah sekiranya kering, kita tempelkan gambar di atas screening dan kita menempelkan gabus di bawah screening atau di bagian belakang screening. Kemudian setelah gambar, kita tempelkan kaca. Setelah itu kita jemur screening ini dalam sinar matahari langsung, kurang lebih antara 10-15 detik saja, karena jika kita menjemurnya terlalu lama, gambarnya juga akan sulit sekali dihilangkan nantinya. Yang kita perlukan adalah sinar ultravioletnya dari sinar matahari. Nah, setelah sekiranya cukup, kita ambil dan kita oleskan air atau kita semprot air. Setelah itu kita keringkan dan kita lihat cetakannya sudah jadi. Dan untuk proses selanjutnya adalah proses penyablonan. Dalam proses sablon kita memerlukan screening yang pinggirnya kita lapisi dengan lakban agar catnya tidak kemana-mana atau merembet. Nah, kita sediakan juga papan untuk alas sablon tadi nanti, dan kita menggunakan rahel atau penggeseknya. Kita memerlukan juga cairan M4 untuk membersihkan sisa sablon. Nah, ini tadi saya sudah menyablon tapi lupa videonya tidak ke-record. Oke, kita ulangi lagi. Yang kita perlukan adalah mengoleskan sedikit cat di atas papan sablonnya. Tidak perlu banyak-banyak, karena 1 sendok saja nanti bisa perkiraan sampai 15 plastik lebih itu. Nah, kita gunakan rahel atau alat penggesek sablonnya. Setelah itu biasanya ada yang menyablon langsung 1 kali tarikan, tapi saya biasanya 2 kali gesekan. Tapi rata-rata kalau menyablon itu biasanya 1 arah. Kalau maju ya maju, kalau mundur ya mundur. Tapi sebenarnya itu tidak masalah kita 2 arah,
asalkan papan dan plastiknya itu tidak bergeser. Kita ulangi lagi seperti tadi. Kita ulangi lagi sampai sekiranya plastik kita cukup ya. Oke, saya akan mencontohkan 2 kali saja, soalnya tadi juga sudah menyablon tapi tidak terrecord. Wah, sayang sekali Bung. Oke, kita sisihkan. Bentar, saya kasih contohnya yang sudah kering ya. Nah, ini gambar logo sabun kita, logo kampus UAS tercinta. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya, kalau sudah rasa cukup, kita bisa membersihkan ini screeningnya menggunakan cairan M4 tadi. Nah, ini adalah hasil tadi sabunnya kita, udah lumayan banyak, dan ini terlihat bentar. Nah, hasilnya seperti itu, sedemikian rupa. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan mau logo apa, gambar apa, bisa desain sendiri seperti tadi yang sudah dijelaskan. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih.